Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menyimpan arsip menggunakan sistem abjad. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, cukup. Oke anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kita hari ini akan belajar tentang sistem penyimpanan abjad. Untuk itu bisa kita lihat agenda pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nanti kita akan belajar tentang pengantarnya terlebih dahulu mengenai pengertian sistem abjad itu apa, kelebihan, kekurangan, kemudian peraturan mengindeks. Yang ketiga, jenis peralatan yang digunakan, yang dibutuhkan dalam sistem penyimpanan abjad. Dan yang keempat adalah prosedur penyimpanan dan penemuan kembali arsip menggunakan sistem abjad. Ya, jadi sistem penyimpanan abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Nama orang atau badan atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Jadi sistem abjad ini merupakan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang paling mudah dan paling tua. Karena sistem ini paling bisa dipelajari dengan mudah oleh si penata arsip maupun si arsiparis. Cara penyimpanannya menggunakan nama si pengirim maupun orang yang kita tuju. Misalnya kita mau ngirim surat ke PT ABC, berarti PT ABC inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai dasar dalam penyimpanan sistem abjad. Kemudian Rita Lestari, berarti menggunakan nama Rita Lestari tersebut untuk penyimpanan sistem abjad seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita coba contohkan bagaimana sistem abjad itu. Baik, keuntungan dari kita menggunakan sistem abjad adalah ada 4. Yang pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan dikelompokkan menjadi satu. Misalnya, kita menerima surat dari PT Bina Karya Utama. Setiap bulannya kita bisa menerima surat dari PT tersebut sebanyak 2 kali misal setiap bulan. Berarti selama 1 tahun terdapat 24 surat dari PT Bina Karya Utama. Dan surat-surat tersebut dijadikan satu. Jadi kita bisa tahu nih, oh dalam setahun kita intensitas berkirim surat dengan PT Bina Karya Utama cukup sering, cukup banyak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Ini dalam kaitannya dengan hanging folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan arsip di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang paling mudah, maka dalam pengerjaannya pun juga mudah serta cepat ditemukan asal kita tahu nama perusahaan maupun nama orang yang akan kita cari arsipnya ataupun kita simpan arsipnya. Yang keempat, mudah diterapkan. Karena gampang tadi ya, karena sistem yang paling mudah dan paling awal atau paling pertama dipelajari oleh orang-orang awam maupun si penata arsip. Kalau ada keuntungan, pasti ada kerugiannya ya. Nah, di sisi lain, selain tadi sistem abjad merupakan sistem yang paling mudah, terdapat beberapa kerugian yang nantinya mungkin bisa kita alami ketika menggunakan sistem abjad. Yang pertama, kode pada surat menggunakan nama belakang, sehingga ketika mencari dokumen seseorang, tugas arsip harus mengetahui nama belakang orang tersebut. Karena dalam sistem abjad, ada yang namanya mengindeks, dan peraturan mengindeks sudah ditentukan oleh ketetapan dalam sistem kearsipan. Jadi misalnya kalau nama orang, nah nama orang itu berarti harus dibalik dengan nama belakangnya. Misal Puji Rahayu, berarti cara mengarsipnya adalah si Rahayu, Puji. Jadi nama belakangnya yang nantinya akan kita arsipkan. Misal kita mau cari arsip tapi cuma tahu nama depannya saja, berarti kita akan kesulitan karena nama yang kita arsipkan adalah nama belakang dari orang tersebut atau misalnya nama aslinya Rita Lestari.
tapi kita hanya mengetahui nama Rita. Nah, itu akan sulit untuk menemukannya karena harus mengetahui nama belakangnya atau nama si lestari tersebut. Yang kedua, surat-surat yang berhubungan satu sama lain tetapi memiliki nama pengirim yang berbeda akan disimpan di tempat yang terpisah. Misalnya, kalau tadi kan contohnya surat yang berasal dari sumber yang sama dijadikan satu. Contohnya, surat dari PT Bina Karya Utama. Nah, sekarang kekurangannya adalah atau kerugiannya ketika terdapat surat dengan masalah yang sama, misalnya tentang sama-sama surat penawaran. Yang satu dari PT Bina Karya Utama, yang satu dari PT Sentosa. Itu kan sebenarnya satu masalah, tapi karena menggunakan sistem abjad, dua surat tersebut dipisah, yang satu ikut PT Bina Karya Utama, yang satu ikut kode dari si PT Sentosa, seperti itu. Kemudian yang ketiga harus mempergunakan peraturan mengindeks. Seperti yang sudah disinggung juga di awal, bahwa sistem abjad itu menggunakan atau ada yang namanya mengindeks. Mengindeks itu adalah aturan untuk dalam penyimpanannya. Nah, penyimpanannya nih, terdapat beberapa aturan, misalnya kalau nama orang berarti nama belakangnya yang diindeks atau dibalik. Kemudian kalau namanya ada keturunan atau marga, berarti yang diindeks adalah marganya terlebih dahulu. Kemudian nama baptis, seperti apa mengindeksnya. Kemudian kalau perusahaan, bagaimana cara mengindeksnya? Yaitu nama perusahaannya tanpa dibalik, baru di belakangnya adalah jenis usahanya, misal PT, CV, dan sebagainya. Kemudian untuk nama Korea seperti apa? Nama orang Eropa seperti apa? Semisal namanya Lee Min Ho, berarti untuk mengindeksnya tidak dibalik atau sesuai nama asli, yaitu Lee Min Ho, kayak gitu. Kemudian yang kerugian yang keempat adalah banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga petugas arsip harus lebih teliti. Jadi misal nama Puji Rahayu, ada Puji Rahayu lagi. Nah, petugas arsip ini harus bisa teliti apakah ini orang yang sama atau orang yang berbeda. Jika orang yang berbeda, maka nanti kodenya harus dibedakan. Nah, tadi yang ketiga kan kerugiannya adalah harus sesuai dengan aturan mengindeks. Nah, mengindeks itu apa sih? Jadi indeks adalah tanda pengenal arsip. Indeks dapat diartikan sebagai sarana penemuan kembali arsip dengan mengidentifikasikan naskah atau berkas melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lainnya. Indeks sistem abjad adalah berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi. Kegiatan mengindeks sendiri memiliki peraturan yang telah menjadi ketentuan yang berlaku secara universal dalam bidang administrasi kearsipan. Jadi, untuk peraturan mengindeks sudah ada aturan-aturan yang tersendiri dalam administrasi kearsipan. Nah, untuk lebih jelasnya, aturan-aturan mengindeks itu ada apa saja? Kalau tidak salah ada 12 lebih aturan dalam mengindeks. Nah, akan bisa anak-anak dalami lebih jauh atau pelajari lebih jauh di mata pelajaran kearsipan. Contohnya nih, semisal ada surat dari PT Mega Jaya, Ardina Wirasti, Profesor Suhardi Putra, CV Agung Perkasa, dan PT Aruna. Maka cara mengindeksnya yang pertama yang nantinya akan kita buat daftar klasifikasi adalah kita indeks dulu namanya. Yang pertama misal ini acak, tidak apa-apa. Ardina Wirasti. Kalau nama orang dan lebih dari 2 kata, berarti yang diindeks adalah nama belakangnya. Wirasti, Ardina. Kemudian untuk nama perusahaan seperti CV Agung Perkasa, PT Aruna, PT Mega Jaya, itu adalah mengindeks nama perusahaan. Caranya adalah nama perusahaannya terlebih dahulu diikuti dengan jenis usahanya, CV maupun PT. Berarti tidak dibalik. Kalau CV Agung Perkasa berarti Agung Perkasa CV. PT Aruna berarti Aruna, PT. Mega Jaya, PT Mega Jaya berarti Mega, Jaya, PT. Kemudian nama orang yang ada gelarnya.
Berarti nama orangnya diindeks seperti nama orang yang 2 kata atau lebih, kemudian gelarnya diletakkan di belakang. Jadi Putra, Suhardi, Prof atau Profesor. Setelah kita mengindeks, maka langkah selanjutnya adalah mengkode. Jadi kalau indeks adalah yang ini nih, yang tadi Wirasti Ardina, kemudian Agung Perkasa, langkah selanjutnya kan mengkode. Kalau tadi mengindeks itu, sebentar warnanya kurang terlihat. Kalau tadi mengindeks itu ini, kalau mengkode adalah ini. Yang saya tanda merah. Jadi mengkode itu adalah hasil dari indeks yang telah kita lakukan. Itu kita kode dengan, untuk ini gunanya adalah untuk nanti pada saat pencarian arsip. Nah, kode diambil dari setidaknya 2 huruf depan dari hasil mengkode. Semisal ada nama yang sama, misal ada WI, ada WI lagi, berarti bisa kita ikutkan huruf ketiga dari hasil mengindeks kita. Wirasti berarti WI, Agung Perkasa AG, Aruna AR, Megajaya ME, Putra Suhardi PU, seperti itu. Kalau sudah kita kode, kita urutkan hasilnya. Urutkan hasilnya berdasarkan si kode tadi. Ketikkan AG, AR, PU, WI. Setelah kita urutkan hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah buat daftar klasifikasinya. Ini kan hasil yang tadi nih. Dari hasil yang tadi kita buat daftar klasifikasinya. Di sini ada ibaratnya kode utama, subkode, dan keterangan. Keterangan di sini adalah berisi nama PT-nya apa, biar kita tahu AG itu untuk CV Agung Perkasa, AR untuk PT Aruna, dan sebagainya. Kalau misal di sini ada PT Abu Rizal, berarti AB kodenya diletakkan di sini, AB seperti itu, dan seterusnya sampai semua surat yang kita terima diindeks dan selesai dibuat daftar klasifikasinya. Itu contoh dari mengindeks, mengkode, dan daftar klasifikasi ya. Yang selanjutnya adalah peralatan yang dibutuhkan ketika kita menggunakan sistem penyimpanan maupun penemuan kembali arsip berupa sistem abjad. Yang pertama adalah filing kabinet. Filing kabinet itu dapat menampung 3.500 sampai dengan 4.000 lembar surat. Nah, untuk sistem abjad, kan abjadnya adalah dari A sampai Z. Nah, dari A sampai Z ini, semisal laci filing cabinet ada 3 misal. Jika memang volume surat dalam suatu perusahaan itu sangat-sangat banyak, bisa satu laci ini untuk satu huruf. Tapi ketika satu laci ini cukup untuk A sampai Z, maka bisa untuk lacinya kita hanya membutuhkan laci A sampai Z. Jadi di semua surat sistem abjad hanya menggunakan satu laci. Setelah laci, yang kedua adalah guide. Guide itu pembatas antar kelompok arsip. Untuk abjad dibutuhkan 26 guide. Nah, 26 guide di sini apa saja? Yaitu dari A sampai dengan Z. Setelah guide, di belakang guide ada hanging folder. Hanging folder ini jumlah yang dibutuhkan ketika kita menggunakan sistem abjad adalah 26 kali 26. Maksudnya apa? 26 di sini adalah 26 dari guide dikali 26
nanti di masing-masing hanging folder di dalam guide tersebut. Misalnya, kan tadi guide-nya A sampai dengan Z. Nah, ini guide. Nanti hanging foldernya untuk A itu jumlahnya 26 karena ada AB, AA, AB sampai dengan AZ. Nah, Z pun, B pun iya, C dan sebagainya sampai dengan Z. Z pun juga membutuhkan hanging folder 26 mulai dari ZA, ZB sampai dengan ZZ. Itulah mengapa hanging folder membutuhkan 26 kali 26. Kemudian alat sortir. Alat sortir ini digunakan untuk memudahkan dalam menyortir surat. Misalkan, oh ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan sebagainya sesuai dengan abjadnya. Nah, ini contohnya untuk gambar filing kabinet. Sedangkan ini adalah gambar dari guide. Guide A, guide B, guide C, guide D. Kemudian hanging folder itu diletakkan di mana? Hanging folder diletakkan di belakang guide. Misal hanging foldernya AB. Seperti ini, AB misal. Berarti hanging folder ini ada di belakang guide A. Seperti itu. Ntar B itu adalah misalnya contoh yang di belakang guide B adalah BA, misal dari Barunajaya. Nah, ini BA masuk ke sini, di belakang sini, dan sebagainya. Itu contoh untuk penempatan hanging folder. Nah, ini contoh gambar dari hanging folder. Ini rak sortir. Nah, nanti hanging folder suratnya itu nanti dimasukkan di sini. Di dalam sini. Namanya map gantung atau hanging folder bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya map gantung. Nah, putih-putih yang ada di hanging folder ini, itu yang akan kita gunakan untuk memberi tanda yang tadi, yang di belakang guide yang AB, AA, AZ, seperti itu. AB, AC, sampai dengan nanti terakhir adalah Z, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana prosedur penyimpanan suatu arsip menggunakan sistem abjad? Yang pertama adalah memeriksa surat atau berkas. Apakah sudah ada release mark-nya atau belum, atau tanda pelepas surat. Nah, macam-macam release mark ada simpan, file, dep atau deponeren, arsip, dan lain-lain. Bentuknya seperti apa? Biasa seperti ini. Biasanya kan dalam surat, misal surat seperti ini. Misal surat, ini kop. Tanggal, nomor lampiran, alamat surat misalnya, salam membuka, isi, salam penutup, tanda tangan, misal seperti inilah gampangannya ya. Kemudian release mark-nya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk cap. Nah, biasanya disimpan, ditulis di bagian atas yang kosong, misal di samping alamat dalam, misal ini alamat dalamnya, berarti di sini diberi cap, nanti ada cap, tulisan isinya tergantung mau simpan, file, dep, arsip. Misal tulisannya file. Nah, kalau sudah ada cap seperti ini, berarti ini surat sudah selesai diproses atau digunakan, jadi sudah boleh disimpan. Setelah itu, mengindeks. Nah, mengindeks ini seperti tadi, cara yang tadi itu, menggunakan aturan-aturan indeks yang anak-anak pelajari di sistem di mata pelajaran kearsipan. Setelah diindeks, dikode.
menggunakan 2 huruf awal dari hasil pengindekan. Yang keempat, disortir. Disortir menurut hasil update-nya, misal kayak tadi yang daftar klasifikasi. Yang kelompok A ada berapa, AB, AG, AD, dan sebagainya, B sampai dengan Z. Yang kelima, menempatkan surat atau berkas, yaitu ke dalam laci, di belakang guide, dan di dalam hanging folder. Setelah tahu prosedur penyimpanannya, harus tahu juga bagaimana prosedur penemuan kembali. Yang pertama, menentukan judul surat, yaitu kita harus tahu file ataupun dokumen apa yang akan kita cari, misalnya surat penawaran. Nah, penawarannya tersebut dari perusahaan mana? Misal dari PT Mega Jaya. Oh, berarti judul suratnya adalah PT Mega Jaya. Setelah menentukan judulnya, yang kedua adalah menentukan indeksnya. Misal tadi Mega Jaya kita tulis. Judul yang akan kita gunakan atau surat yang kita cari adalah surat dari PT ya ini. PT Mega Jaya. Yang kedua, menentukan indeks. Nah, indeks dari PT Mega Jaya berarti adalah Mega koma Jaya koma PT. Kemudian yang ketiga, menentukan kodenya. Kode surat dari Mega Jaya PT atau PT Mega Jaya adalah berarti ME. Yang keempat, mencari arsip di tempat penyimpanan. Kalau kode ME berarti dicari dalam lacinya apa? Lacinya laci, misalnya dalam satu laci itu untuk semua abjad seperti yang tadi A sampai dengan Z, berarti dalam laci 1 atau dalam kurung A sampai dengan Z. Kemudian dalam guide apa? Kalau ME itu dalam guide M. Hanging foldernya hanging. Hanging foldernya adalah berarti M. Nah, seperti itu. Setelah sudah, yang langkah kelima adalah mengambil arsip atau arsipnya diambil ini, kemudian memberikan kepada peminjam dan menyimpan lembar pinjam arsip pada tickler file. Tickler file ini digunakan untuk sebagai alat kontrol bahwa misal arsipnya itu ada yang dipinjam oleh seseorang dan harus dikembalikan pada tanggal maksimal tanggal berapa, seperti itu. Jadi kalau misal ada arsip yang tidak ada pada tempatnya, bisa dicek di si tickler file, di mana arsip sedang berada, misalnya lagi dipinjam sama bagian keuangan dan sebagainya. Nah, seperti itu anak-anak, seputar tentang sistem penyimpanan dan penemuan kembali dengan menggunakan sistem abjad. Sistem yang pertama, sistem yang paling tua dan sistem yang paling mudah untuk kita pelajari.
Semoga dari penjelasan ini bisa menambah pemahaman anak-anak tentang sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip menggunakan sistem abjad ya. Kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.